Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana? Hari ini sudah siap belajar kembali? Ya. Kalau sudah siap, silakan simak baik-baik. Semoga bisa kalian pahami dan bisa kalian serap semua materi yang ada pada pembelajaran kita kali ini ya. Pembelajaran kita kali ini adalah tentang seri pembelajaran jarak jauh matematika kelas 6, yaitu materinya bilangan bulat positif dan negatif. Sebelumnya pasti kalian sudah tahu ya tentang bilangan bulat itu apa, karena ini sudah kalian pernah pelajari di kelas 4. Namun akan diulang lagi sekilas agar kalian lebih memahami. Nah, apa itu bilangan bulat? Yo, masih ingat tidak? Nah, kalau diartikan secara matematika, bilangan bulat itu adalah himpunan bilangan yang termasuk di dalamnya adalah bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan nol, bilangan negatif, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Paham tidak? Ya, tidak apa-apa ya kalau tidak paham, masih pusing. Karena memang kata-katanya agak susah dimengerti juga. Nah, sederhananya seperti ini ya. Bilangan bulat itu adalah bilangan atau angka yang pas jumlahnya. Tidak kurang, tidak lebih, pokoknya pas. Ya, contoh. 12 itu adalah bilangan bulat karena angkanya pas 12. Negatif 100 itu adalah bilangan bulat. Walaupun ada tanda negatif di depannya, tetap disebut sebagai bilangan bulat karena angkanya pas 100. 10,1 itu bukan bilangan bulat. Kenapa? Karena 10-nya memiliki lebihan sebanyak 0,1. 1/2 atau 1/2 ini juga bukan bilangan bulat. Karena 1 melebihi kelebihan setengah atau 1/2 ini kelebihannya. Nah, kalau yang ini benar tidak? Negatif 1/23, negatif 123 itu bukan bilangan bulat. Kira-kira benar nggak pernyataannya? Iya, pernyataannya salah. Berarti kalian masih fokus ya sama dengan pembelajaran kita kali ini. Baik, bagus sekali. Kita lanjutkan. Apa itu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif? Nah, untuk mengetahui apa itu bilangan bulat positif dengan tanda plus seperti ini dan bilangan bulat negatif dengan tanda min seperti ini, kita bisa memahaminya dengan bantuan namanya garis bilangan. Garis bilangan itu jadi seperti ini gambarannya. Sebuah garis dengan ada deretan angka-angka. Di tengahnya ada 0 atau disebut bilangan 0. Sementara di sebelah kirinya disebut bilangan negatif dengan cirinya ada tanda min seperti ini di setiap depan angkanya. Kemudian sebelah kanannya ada bilangan bulat positif. Nah, urutannya semakin mendekati 0, angkanya itu semakin kecil. Semakin menjauhi 0, angkanya semakin besar. Tapi untuk nilainya, semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Sudah paham? Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Sementara kita akan belajar dulu bagaimana menuliskan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kali ini kita akan dibantu oleh seseorang ya. Siapa kira-kira? Iya, si Patrick. Patrick akan membantu kita belajar memahami bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kita tutup dulu ya. Ya. Nah, kita lihat apa yang akan dilakukan Patrick. Dia berdiri di atas angka 0. Kemudian,
dia akan berlari. Ya, dia berhenti di angka 4. Artinya, Patrick melakukan sebanyak berapa langkah ya? Kita hitung. 0 ke 1, 1, 1 ke 2, 2, 2 ke 3, 3, 3 ke 4, 4. Patrick melakukan 4 langkah. Yang dilakukannya adalah melangkah ke arah kanan. Maka, nilai yang diterima Patrick adalah nilai positif karena dia melangkah ke arah kanan. Langkahnya ada berapa tadi? Ada 4. Maka nilai atau bilangan bulat yang dilakukan oleh Patrick dituliskan dengan positif 4 atau tulis 4-nya saja. Positifnya tidak ditulis. Sekarang kita lihat lagi. Ya, Patrick melangkah ke angka 6. Dia awalannya dari angka 4. Maka dia melakukan sebanyak, kita hitung berapa langkah? 4 ke 5, 1, 5 ke 6, 2. Ada 2 langkah ke arah kanan. Maka kita tuliskan dengan positif 2 atau ditulis 2-nya saja. Nah, kita lihat lagi. Apa yang akan dilakukan Patrick selanjutnya? Iya, salto dulu. Kemudian dia akan melangkah kemana ya? Oh, ternyata dia berhenti di angka negatif 2. Dari angka 6, kemudian dia berhenti di negatif 2. Kita hitung berapa langkahnya ya. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 langkah yang telah dilakukan oleh Patrick. Namun, langkah yang dilakukannya adalah ke arah kiri. Maka dituliskan menjadi negatif 8. Karena Patrick melangkah ke arah kiri atau melangkah ke arah yang nilainya lebih kecil. Maka dituliskan dengan simbol negatif seperti ini di jumlah langkahnya. Kita lihat lagi apa yang dilakukan oleh Patrick. Ya, sekarang dia melangkah ke arah angka negatif 6, di mana awalannya adalah negatif 2. Maka, jumlah langkah yang telah dilakukan Patrick adalah, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4 langkah namun ke arah kiri. Maka ditulis dengan angka negatif 4. Bagaimana? Sudah paham belum? Ya, kalau masih ada yang belum paham, kita coba satu contoh lagi ya tentang bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kita lihat Patrick lagi, apa yang akan dilakukan dia. Ya, dia berlari menuju angka 0. Awalannya adalah angka negatif 6. Kita hitung sama-sama berapa langkah yang telah dilakukannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah yang dilakukan oleh Patrick. Nah, arahnya kemana? Arahnya ke arah kanan. Maka yang ditulis adalah positif 6. Betul sekali. Karena angkanya menuju ke arah yang nilainya lebih besar, maka ditulisnya menjadi positif. Hore, kita sudah paham. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana sekarang untuk membandingkan bilangan bulat? Tentunya kalau ingin membandingkan harus ada lebih dari satu bilangan. Bisa 2, 3, atau lebih banyak lagi. Nah, untuk membandingkan bilangan bulat, agar lebih mudah, kita bisa menggunakan alat bantu lagi, yaitu dengan garis bilangan seperti tadi ya. Nah, untuk perbandingannya sendiri, ada simbol-simbol yang harus kalian pahami. Apa saja itu? Ini dia. Yang pertama, simbolnya seperti ini. Ya, ini dibacanya adalah kurang dari.
Kemudian ada simbol seperti ini dibaca lebih dari. Yang terakhir, ini sering kalian pakai, yaitu dibaca sama dengan simbolnya strip 2 ya. Nah, kalau sudah paham tentang simbolnya, coba kita latih dengan beberapa buah soal. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 buah soal. Soal yang pertama ada bilangan positif 4 dengan bilangan negatif 4. Nah, kira-kira perbandingannya pakai simbol yang mana ya? Kurang dari, lebih dari, atau sama dengan? Nah, untuk soal pertama, ini adalah kita gunakan lambang lebih dari. Kenapa lebih dari? Kan angkanya sama. Ya, meskipun angkanya sama-sama 4, namun yang awal ini nilainya adalah positif. Kita lihat di sini ya. Sementara angka yang kedua adalah nilainya negatif. Kedudukannya di sini. Nah, kita lihat kedudukannya saja sudah berbeda. Dan aturannya tadi, semakin ke kanan, maka nilainya adalah semakin besar. Artinya, 4 pasti lebih besar dari negatif 4. Karena 4 adalah bilangan lebih kanan daripada negatif 4. Nah, sudah paham kan? Kalau sudah paham, coba kita lanjutkan ke soal berikutnya. Negatif 3 dan negatif 1. Kira-kira pakai tanda baca yang mana ya? Sudah ketemu? Coba cocokkan jawabanmu dengan jawaban di sini. Yang dipakai adalah kurang dari. Kenapa kurang dari? 3 kan lebih besar daripada negatif 1. Negatif 3 angkanya lebih besar dari negatif 1. Ya, meskipun negatif 3 angkanya lebih besar dari negatif 1, akan tetapi negatif 3 letaknya lebih ke kiri dari negatif 1. Jadi, kalau ada perbandingan antara negatif dengan negatif, angkanya yang lebih besar itu nilainya pasti lebih kecil karena pasti letaknya lebih jauh lagi. Oke, kita ke soal berikutnya. 0 dan negatif 10. 0 di sini dan negatif 10 lebih ke sini. Nah, kira-kira jawabannya kurang dari atau lebih dari? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah lebih dari. Meskipun 0 kita anggap tidak ada angkanya dan 10 angkanya besar, tapi karena negatif 10 ini letaknya lebih kiri daripada 0, maka 0 nilainya lebih besar. Ya, ingat ya, nilainya. Sekarang soal berikutnya 18 dan negatif 81. Kira-kira pakai tanda baca yang mana ya? Sudah ketemu? Coba cocokkan jawabanmu dengan yang ada di layar. Jawabannya adalah lebih dari. Kenapa lebih dari? Karena 18 nilainya positif. Sementara 81 nilainya negatif. Walaupun perbedaan angkanya cukup jauh, di mana 81 dan 18 itu bisa sampai 60-an ya. 60-70-an. Tapi karena ini nilainya adalah negatif, tandanya negatif, maka pasti yang lebih besar adalah yang positif. Nah, soal terakhir. Ada negatif 12 dan 0. Coba pakai tanda baca yang mana? Negatif 12 ada letaknya di sini mungkin ya. Sangat jauh. Kemudian 0 di sini. Berarti kita pakai tanda baca yang
Iya, betul sekali. Tanda baca yang dipakai adalah kurang dari. Karena negatif 12 kurang dari 0. Artinya negatif 12 lebih kecil dari 0. Nah, sampai sini sudah paham kan? Ya, baik. Kalau sudah paham, tapi kalau masih ada yang belum paham, silahkan bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa melalui grup WA kita ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa terus belajar walaupun kondisi kita masih belajar dari rumah. Jangan pernah patah semangat dalam belajar. Tetap menuntut ilmu untuk masa depan kalian yang lebih baik. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.